selamat datang di studio mini saya. Ya, seperti teman-teman lihat, di belakang saya ada layar cukup besar berwarna hijau. Ini namanya green screen. Kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya membuat video dengan metode green screen. Mau tahu kenapa saya menggunakan green screen? Ini sangat memudahkan saya untuk menempatkan objek dengan latar belakang apapun, seperti ini. Ya, seperti dalam dunia pendidikan, saya bisa menjelaskan banyak hal mengenai geografi, mengenai biologi, matematika, ilmu pengetahuan, dan juga dalam dunia pekerjaan seperti ini. Menarik bukan? Mengapa kali ini saya membawa tutorial tentang video dengan metode green screen? Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak sekali aktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan dilakukan dengan media audio video tanpa tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, saya berharap dengan tutorial ini membuat video dengan metode green screen dapat membantu memberikan media audio video yang lebih informatif, interaktif, kreatif, dan berguna. Oke, mau tahu caranya? Yuk kita lihat bagaimana cara membuat video dengan metode green screen dari awal sampai habis. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah media latar belakang green screen. Banyak material yang bisa kita gunakan, mulai dari menggunakan media kain bahan katun. Kita juga bisa menggunakan media dengan menggunakan cat tembok berwarna hijau, atau kita bisa menggunakan wallpaper polos berwarna hijau. Yang penting warnanya adalah hijau, tidak terlalu tua, dan tidak memantulkan cahaya yang terlalu berlebihan atau bersifat reflektif. Karena pantulan cahaya dapat mengganggu proses editing pada saat menghilangkan background warna hijau dengan chroma key. Oke, kali ini saya menggunakan latar belakang dari bahan kain muslin, yaitu berbahan katun. Teman-teman bisa mendapatkan bahan ini dari toko kain atau toko online. Ya, kenapa saya menggunakan bahan kain muslin ini? Karena bahan ini paling umum dan sering digunakan untuk aplikasi green screen. Bahannya tidak memantulkan cahaya yang terlalu berlebihan, sehingga latar belakang ini, di belakang saya ini, cukup lumayan tidak menghasilkan cahaya yang bersifat spoiled ya. Jadi mengganggu atau merusak objek yang kita rekam. Oke. Dan pastikan bahwa ukuran daripada layar green screen itu cukup untuk mengcover seluruh objek atau orang yang kita rekam. Dalam hal ini saya menggunakan ukuran layar dengan lebar 2 meter, tingginya 3 meter. Nah, cukup untuk memberikan keseluruhan background untuk gambar saya ini atau objek ya. Nanti ketinggian bisa disesuaikan dengan objek yang teman-teman mau rekam. Oke. Dan yang terpenting berikutnya adalah jarak. Jarak antara objek atau orang yang kita rekam dengan latar belakang itu tidak terlalu dekat. Kalau saya mundur seperti ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa di belakang saya akan muncul gambar bayangan ya. Nah, bayangan ini cukup kontras ya. Ini sangat mengganggu sekali untuk proses editing nantinya menggunakan chroma key. Nah, pastikan bahwa jarak minimum adalah 1 meter. Minimum ya. Semakin jauh semakin baik. Cuman kalau semakin jauh nanti lebar latar belakangnya semakin kecil ya. Dan gerakan kalian pastikan bahwa masuk dalam ya background warna hijau tadi ya. Jangan sampai terlalu jauh seperti ini, nanti kepotong ya. Nah, ini kan kurang baik sekali. Jadi pastikan bahwa gerakan kalian itu sesuai dengan ukuran dari latar belakang green screen tersebut. Oke, berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan sangat penting pada saat kita menggunakan metode green screen di belakang. Kalau kita melakukan perekaman di dalam ruangan, pencahayaan adalah hal yang sangat penting, ya. Berbeda dengan kita melakukan perekaman di luar ruangan.
Perekaman di luar ruangan tidak membutuhkan cahaya yang terlalu banyak karena kita sudah menggunakan matahari. Matahari cahaya cukup lumayan baik. Nah, kalau kita menggunakan perekaman dalam ruangan, tentu kita menggunakan pencahayaan yang cukup. Di sini saya menggunakan 4 titik pencahayaan. Ya, yang pertama adalah pencahayaan backlight untuk menerangi latar belakang saya. Tujuan dari penggunaan backlight ini adalah untuk memberikan penerangan menyeluruh pada latar belakang. Tujuannya adalah memberikan hasil warna yang bagus dan merata, sehingga pada saat kita melakukan editing, menghilangkan latar belakang warna hijau ini di chroma key, itu sangat mudah. Oke, berikutnya adalah pencahayaan untuk objek atau orang yang kita rekam. Ini kita sebut dengan main light atau key light. Key light ini berbeda dengan backlight tentunya, karena di key light kita menggunakan namanya lapisan transparan di depannya atau filter. Mengapa filter? Karena cahaya yang dihasilkan dari filter adalah cahaya yang sudah dipendarkan, sehingga cahaya yang dipaparkan ke objek atau ke orang yang kita rekam itu lebih smooth, lebih halus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bayangan di wajah saya tidak terlalu gelap atau tidak terlalu kontras ya. Nah, ini hasil dari penggunaan filter. Nah, bahan filter ini saya menggunakan kertas kalkir atau kertas minyak. Nah, teman-teman bisa juga lihat di video saya di deskripsi di bawah ini tentang bagaimana cara membuat box light ya, baik itu backlight maupun softbox seperti ini ya. Dan jaraknya inilah 45 derajat dari posisi depan ke samping saya. Ini untuk menerangi objek. Dan tentunya saya juga menggunakan lampu tambahan di bagian depan dengan intensitas cahaya yang sedikit lebih kecil daripada main light ini. Tujuannya untuk menyimbangkan cahaya di wajah saya atau di objek yang direkam. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini terang sekali ya. Bayangkan kalau di depan saya tidak ada namanya cahaya tambahan, pasti sebelah kanan saya gelap sekali. Dan ini cukup aneh kalau kita merekam seseorang atau objek, tapi hanya kelihatan sebelah kiri, tapi kanannya gelap ya. Jadi kita menggunakan cahaya tambahan di depan. Dan terakhir adalah top light. Di bagian atas ini ada cahaya. Tujuannya untuk meratakan cahaya di ruangan sekitar orang yang kita rekam atau objek yang kita rekam, ya, supaya keseluruhan ruangan ini menjadi cukup terang. Sekali lagi, pencahayaan sangat penting karena dengan adanya cahaya objek atau seseorang yang direkam akan tampak jelas. Oke, good. Berikutnya adalah media perekam. Seperti kita ketahui, ada 3 media perekam yang bisa kita gunakan dengan metode green screen ini. Yang pertama adalah menggunakan camcorder, yang kedua menggunakan kamera DSLR atau mirrorless kamera, dan yang ketiga ini kita bisa menggunakan kamera di smartphone kita. Dan kali ini saya akan menggunakan perekaman dengan kamera di smartphone ini. Oke, mengapa saya kali ini menggunakan handphone smartphone? Alasannya cukup sederhana. Setiap orang pasti memiliki handphone smartphone di kantongnya, bukan? Oke. Tentu setiap alat punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Contohnya, handphone smartphone ini tidak memiliki fitur untuk mengatur secara manual untuk white balance serta exposure, ya, tidak seperti kamera DSLR atau camcorder. Namun teman-teman tidak usah khawatir, ada tips dan triknya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi secara gratis yang namanya Open Camera. Nanti kita lihat bagaimana kita men-settingnya di kamera handphone smartphone teman-teman semuanya. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman mau mengetahui secara detail bagaimana mendownload program aplikasi Open Camera serta bagaimana men-setting awal pada saat setelah kalian mendownloadnya, teman-teman bisa lihat di channel link video saya di bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa belajar banyak bagaimana men-setting pengaturan di aplikasi Open Camera. Oke, silakan melihat. Oke teman-teman, sekarang kita akan menggunakan aplikasi Open Camera. Di sini kita menggunakan Open Camera karena kelebihannya kita bisa nge-lock exposure cahaya, kemudian kita juga bisa nge-lock fokus daripada gambar yang kita ambil. Oke, mari kita mulai. Pertama kita set exposure daripada pencahayaan kamera kita.
ya, itu ada angka 200 sampai 400. Kita pilih warna yang cukup cerah. Oke, kita lock, kemudian kita lock. Nah, kemudian kita akan memfokuskan gambar yang akan kita ambil. Ya, kita klik dulu di bagian wajah. Udah, kemudian kita pencet titik 3 di bagian atas. Kemudian kita pilih tanda gembok. Udah, kalau sudah kita pencet di layar. Oke, kemudian kita boleh merekamnya. Gampang bukan? Oke. Nah, berikutnya adalah mengedit video hasil rekaman dengan metode green screen. Kali ini saya menggunakan aplikasi bernama KineMaster. KineMaster ini aplikasi yang kompatibel dengan aplikasi di handphone smartphone, baik itu menggunakan handphone Android atau handphone Mac. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya di link di bawah ini, bagaimana kita menggunakan aplikasi KineMaster secara detail dan lengkap, ya. Nah, untuk saat ini kita akan melihat secara singkat bagaimana kita menggunakan menu chroma key untuk menghapus background dan menempatkan background yang baru, baik itu gambar ataupun video. Oke, silakan. Oke. Kemudian kita potong bagian yang di luar dari green screen tadi, ya. Caranya adalah kita klik lagi gambar video tadi, kemudian kita pilih cropping. Kemudian kita aktifasikan croppingnya dan kita geser. Kita ambil bagian yang kita inginkan saja. Ini kita geser sini. Oke, jika sudah cukup, kita geser lagi ke bawah. Oke, kita pilih tanda centang. Nah, kemudian kita mulai menghapus green screen tadi, ya. Kita pilih chroma key. Kemudian kita aktifkan, kita enablekan. Nah, muncullah gambar seperti ini. Ini masih ada sedikit warna background green screen-nya, ya. Caranya untuk menghilangkannya kita klik detail curve. Oke, detail curve ini kita ubah-ubah, ya. Kita mau geser atas bawah. Oke, di sini. Di sini kita atur ke atas. Di sini juga, ya, kita bisa geser-geser, ya. Ya, di sini kita bisa ubah. Oke, sampai kira-kira gambar backgroundnya bersih, ya. Oke, jika cukup sesuai, kita bisa klik tanda centang, ya, dan kita atur lagi, ya, posisi gambarnya. Kita klik di gambarnya, kita perbesar atau kita perkecil, ya, seperti ini. Oke, jika cukup sesuai, kita klik tanda centang. Kita coba, ya, kita tes. Alat perekam kamera. Oke, berikutnya adalah alat perekam. Ada 3 alat perekam yang umumnya kita gunakan untuk aplikasi green screen. Oke, ini cukup bagus. Oke, teman-teman, mudah bukan membuat video dengan metode green screen dan juga aplikasi pengeditan di KineMaster. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Sekarang teman-teman bisa mengekspresikan kreasi kalian, bagaimana membuat video yang berkualitas, informatif, dan berguna. Oke teman-teman, demikian salam aku kreatif untuk kalian semua.